Ada dugaan pelecehan seksual terhadap tim medis oleh aparat saat terjadi aksi tolak UU TNI di Malang. Mengetahui penyerangan pos medis oleh TNI dan Polri ketika terjadi unjuk rasa di Kota Malang ini menyisakan cerita pilu pada Minggu 23 Maret kemarin. Koordinator LBH Surabaya Pos Malang, Daniel Alexander, mengatakan kalau telah terjadi pelecehan seksual terhadap tim medis yang menunggu pos. Jadi ada kata-kata yang tidak etis yang disampaikan oleh aparat kepada para medis perempuan, Tribuners. Dan menurut Daniel, hal ini juga tidak semestinya terjadi, di mana pihaknya sangat menyayangkan peristiwa pelecehan itu. Dan LBH Surabaya Pos Malang ini juga mengonfirmasi ancaman pembunuhan kepada para medis, di mana informasi itu didapatkan dari saksi di lapangan, Tribuners. Jadi katanya ada ancaman pembunuhan begitu, di mana satu petugas paramedis atas nama Nur Faizi ini sedang didampingi oleh LBH Surabaya Pos Malang, dan Nur Faizi sedang diamankan di Polresta Malang Kota. Tribuners, aksi unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang ini diketahui memang berakhir ricuh pada Minggu 23 Maret kemarin, di mana aparat tidak hanya berasal dari Polri, tapi TNI ini juga ikut berada di lokasi. Massa menolak pengesahan RUU TNI yang dinilai bisa membangkitkan dui fungsi di masa demokrasi. Ada kurang lebih 6 yang masuk ke kami atas nama Theodorik Valentino Hartanto, Ahmad Yusuf, alumni SMA 1 Malang, Alfarizi Nuriski, ini sudah, ini yang kita tangani. Nino Alif Abdillah dan Rizky Amirullah, itu juga sampai sekarang hanya 2 yang terkonfirmasi atas nama Alfarizi Nuriski, yang kebetulan dampingi juga diperiksa di polisi, sama Rizky Amirullah. Yang lainnya untuk yang si Theodorik dan juga Yusuf kami juga belum menemukan dan masih mengonfirmasi ke masih 4 betul Pak Indra. Ini momen saat aparat diduga melakukan kekerasan terhadap tim medis yang berjaga saat aksi demo tolak UU TNI di gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, bolehkah aparat menyerang petugas medis saat terjadi demonstrasi kayak gini? Tindakan kekerasan, siapapun pelakunya, terhadap petugas medis, pasien, fasilitas kesehatan, dan ambulans jelas bertentangan dengan perlindungan masyarakat sipil dan hak asasi manusia. Dalam dokumen Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, ada prinsip dasar yang mengatur kalau aparat wajib menjaga hak asasi manusia. Dalam perkap itu, aparat bahkan diperkenankan menggunakan paperball dalam rangka untuk melindungi tim atau unit kesehatan. Unit kesehatan sendiri didefinisikan sebagai satuan yang bertugas menangani dan memberi pertolongan terhadap para korban akibat terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara, baik dari pelaku atau pasukan penanggulangan huru-hara PHH. Walaupun gak ada redaksi eksplisit dilarang menyerang petugas medis, namun prinsip tersebut mengharuskan aparat untuk tak mengganggu fungsi unit kesehatan dan merugikan pihak yang sedang membantu korban. Selain itu, norma hukum internasional yang bisa dijadikan rujukan adalah Konvensi Jenewa 1949 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam pasal 12 konvensi itu disebutkan kalau satuan-satuan kesehatan harus selalu dihormati, dilindungi, dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Mirisnya, gak cuma menyerang posko medis, Lembaga Bantuan Hukum Pos Malang juga mendapati aparat menyisir masa aksi hingga ke rumah sakit. Padahal dalam Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, rumah sakit gak masuk dalam ruang lingkup Satuan Pengendalian Massa atau Dalmas.
Tindakan aparat ini pun berpotensi mengganggu operasi rumah sakit, yang artinya berpotensi pula melanggar hak atas akses dan perlindungan warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ya, pertama ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomerin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Marilah kita sama-sama menahan diri, marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai sampai selesai. Jadi ya tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca, kan sudah ada di website-nya, sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca di publik. Loh, udah memang sempat ada masalah tapi sudah, coba tolong dibaca. Gak habis pikir kekhawatiran rakyat soal RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang bikin rakyat semakin khawatir akan negara Indonesia yang mau dibawa kemana sebetulnya. Benar-benar mau kembali ke Orde Baru, mau mewujudkan kembali dui fungsi TNI. Masa yang protes di luar sana sudah nggak dihargai lagi argumennya? Kalian para elit sudah tidak butuh lagi saran dan juga kritik dari rakyat. Oh, sudah anti kritik ya? Jangan sampai kejadian 98 terulang lagi di tahun ini. Tapi pertanyaannya, ini langkah untuk memajukan Indonesia atau justru memundurkan Indonesia? Apakah demokrasi kita ini sedang diuji ya? Atau malah sedang dihapus secara perlahan? Salah satu kelompok aksi dari Universitas Trisakti sempat bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Namun, mereka dengan tegas menolak untuk beraudiensi dengan DPR. Mahasiswa ini menegaskan, kami tidak akan beraudiensi. Kami tidak akan duduk bersama anggota DPR. Tapi kami akan terus menolak. Setelah pertemuan dengan mahasiswa, Supratman ini mengatakan bahwa kekhawatiran soal kembalinya dui fungsi TNI itu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, mahasiswa ini hanya belum membaca isi RUU TNI secara utuh. Ya Pak, draftnya aja sulit buat diakses. Terus gimana mau dibaca coba? Jadi wajar dong kita mempertanyakan dui fungsi TNI ini. Aduh Pak, jadi harus marah atau enggak sih ini kawan inilah? Kalau diam, elitnya semakin jadi, bersuara selalu dianggap dinamika politik. Sebenarnya negara ini tuh mau dibawa kemana sih? Inikah yang disebut melindungi dan membela rakyat? Atau hanya membela kekuasaan dan kepentingan golongan tertentu? Sudah salah kan? Penyerangan pos medis oleh TNI dan Polri saat terjadi unjuk rasa aksi tolak UU TNI di Kota Malang menyisakan cerita pilu. Minggu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Koordinator Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya Pos Malang, Daniel Alexander Siagian mengatakan, telah terjadi pelecehan seksual terhadap tim medis yang menunggu pos. Terjadi intimidasi secara verbal yang mengarah ke dugaan pelecehan seksual. Ada kata-kata yang tidak etis disampaikan oleh aparat kepada para medis perempuan, ujar Daniel kepada SURYAMALANG.com, Senin, tanggal 24 Maret tahun 2025. Menurut Daniel, hal tersebut tak semestinya terjadi. Pihaknya sangat menyayangkan peristiwa pelecehan tersebut terjadi. LBH Surabaya Pos Malang juga mengkonfirmasi ancaman pembunuhan kepada para medis. Informasi itu didapatkan LBH Surabaya Pos Malang dari saksi di lapangan. Dari informasi para medis jalanan, ada makian bersifat ancaman pembunuhan seperti, "Kon tak pateni, kamu kubunuh."
Jadi ada beberapa narasi yang sifatnya ancaman kepada para medis yang tidak terlibat dalam demo, ujarnya. Satu petugas paramedis jalanan atas nama Nur Faizi sedang didampingi oleh LBH Surabaya Pos Malang. Nur Faizi sedang diamankan di Polresta Malang Kota. Memang informasi yang kami dapatkan posko medis juga diserang, tidak hanya oleh polisi tapi juga diserang TNI. Padahal posisinya jauh, berada di Kertanegara. Aparat datang, posko dirampas kemudian dirusak. Para medis menyelamatkan diri ketika posko dirusak, imbuh Daniel. Aksi unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang berakhir ricuh, Minggu tanggal 23 Maret tahun 2025. Aparat tidak hanya berasal dari Polri, pun TNI ikut juga berada di lokasi. Massa menolak pengesahan RUU TNI yang dinilai bisa membangkitkan dui fungsi di masa demokrasi.